Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mahe, saya dari jurusan manajemen. Saat ini saya tergabung dalam tim KKN PPM UGM Sariharjo dan Sardono Harjo, subunit pengetiran periode 2 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perencanaan bisnis. Jadi, misal ditanya apa itu perencanaan bisnis? Perencanaan bisnis adalah perencanaan yang digunakan untuk membuat bisnis terfokus, terarah, dan mempunyai target sehingga dapat berkembang dengan baik. Perencanaan bisnis ini sifatnya fleksibel, tetapi di dalam ini bisa menjadi acuan. Nanti saya akan beritahu apa yang penting dan apa yang tidak, maksudnya tambahan, tetapi bisa Bapak Ibu kurangi dan bisa Bapak Ibu tambahkan. Nah, eh, saya akan membagi video perencanaan bisnis ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif dan deskripsi usaha umum. Yang kedua adalah perencanaan pemasaran. Yang ketiga, rencana operasional. Dan terakhir, rencana keuangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif atau executive summary adalah bagian ringkasan yang berisi profil bisnis dasar, seperti apa macam bisnis yang dijalankan, apa produk atau jasa yang ditawarkan, siapa yang akan menjadi target konsumennya, siapa saja pemilik, atau mungkin kalau ada struktur manajerialnya, dan apa yang diharapkan oleh pemilik usaha terhadap bisnis yang dimiliki atau bisnis yang diurus ke depannya. Misalnya, diharapkan usaha ini dapat mencapai target keuntungan 100% dari modal awalnya, atau perusahaan ini bisa menguasai pasar di provinsi di Yogyakarta, atau usaha ini ditujukan untuk dapat melakukan kegiatan ekspor. Meskipun ringkasan eksekutif secara struktur ditaruh pada awal perencanaan bisnis, seharusnya bagian ini ditulis paling terakhir setelah mengetahui apa produk yang Bapak Ibu akan jual, kemudian rencana pemasaran, rencana operasional, dan rencana keuangan. Usahakan membuat bagian ringkasan eksekutif ini dengan cara yang profesional, lengkap, dan singkat. Maksimal halaman untuk ringkasan eksekutif adalah sebanyak 2 hingga 3 halaman. Dikarenakan perencanaan bisnis bisa digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, apabila tujuan pemilik bisnis adalah mencari dana, seperti mencari pinjaman atau mencari mitra baru untuk berbisnis, menambahkan modal. Tulis di bagian ini berapa banyak dana yang diinginkan dan akan digunakan dalam hal apa dana tersebut. Misalnya, Bapak Ibu mempunyai usaha laundry. Bapak Ibu membutuhkan uang sekitar 5 juta untuk membeli peralatan seperti mesin cuci dan setrika. Maka dari itu, Bapak dan Ibu bisa menaruh jumlah uang dan akan digunakan untuk apa uang tersebut di bagian ringkasan eksekutif. Selanjutnya, ada deskripsi usaha umum atau general company description. Ini yang penting adalah deskripsi usaha, visi dan misi, tujuan usaha, kemudian filosofi bisnis, ada badan hukum, analisis SWOT, dan industri usaha. Silakan Bapak Ibu, misal ingin ditambahkan tidak apa-apa, jika hanya segini juga tidak apa-apa. Yang pertama ada deskripsi usaha. Bapak Ibu bisa menyebutkan nama perusahaan, kemudian lokasi bisnis, kemudian menjelaskan sedikit tentang produk atau jasa yang ditawarkan, cuma sekilas. Dan latar belakang mengapa sih perusahaan ini Bapak Ibu dirikan. Misalnya, latar belakang perusahaan ini didirikan karena saya melihat
kelebihan produk yang tidak terpakai, yang tidak digunakan, sehingga saya tergugah untuk merencanakan bisnis ini, seperti itu. Kemudian ada visi dan misi. Visi yaitu keinginan atau pandangan perusahaan untuk bisnis yang dijalankan di masa depan atau dalam jangka panjang. Sedangkan misi usaha adalah pernyataan jelas untuk mencapai tujuan. Kemudian ada bagian tujuan usaha. Nah, bagian dari tujuan usaha ini adalah untuk mencapai visi dan misi. Dibutuhkan tujuan perusahaan. Apa yang Bapak Ibu ingin capai, seperti istilahnya tujuan, maksudnya bagian-bagian dari timeline, dari milestone yang akan Bapak Ibu ingin capai dari satu hal ke hal yang lain yang lebih besar, seperti itu. Kemudian filosofi bisnis. Filosofi bisnis ini apa yang mendasari operasional bisnis Bapak Ibu yang penting bagi bisnis untuk tetap berjalan. Misalnya, bisnis ini menggunakan plastik daur ulang atau bisnis ini ramah lingkungan sehingga calon mitra atau calon investor ini merasakan, oh ya bisnis ini bagus, seperti itu. Kemudian ada bagian badan hukum. Badan hukum di sini menunjukkan bahwa usaha Bapak Ibu adalah usaha yang legal. Apakah perusahaan ini berbentuk perseorangan seperti UMKM misalnya, atau CV, atau koperasi, yayasan, firma, atau perseroan terbatas. Kemudian ada bagian analisis SWOT, yaitu apa kekuatan bisnis dari Bapak Ibu sekalian, strength, kemudian kekurangannya, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman, threats bagi bisnis Bapak Ibu. Kemudian ada industri usaha, yaitu Bapak Ibu bisa menjelaskan bidang industri yang Bapak Ibu geluti. Misalnya, Bapak Ibu mempunyai usaha catering, maka industri usaha tersebut adalah industri makanan, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya akan lanjutkan penjelasan saya di video selanjutnya.